Saya diberi kesempatan menjawab 3 soalan lebih dulu. Pertama, apakah Asy'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berarti dia tak menangkap apa yang saya cakap tadi. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khalqil Quran, ada Mujassimah. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun, membantah itu semua. Maka disebut Asy'ari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Yang betul bermanhaj Al-Azhar itu siapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, pertama Asy'ariyul aqidah, akidahnya Asy'ari atau Maturidi. At-tamadhhub bi ahadil madhahibil arba'ah, bermazhab dalam bidang fikih. Itu yang dikatakan Ustaz Azhar Idrus tadi, ikut ulama, bermazhab ikut ulama. Yang ketiga, dalam berakhlak, bermoral, beretika, mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka yang merumuskannya dalam buku sehingga menjadi sistematis. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Betul, tapi apa kita sanggup? Apa mampu? Datang ulama menyusunnya untuk memudahkan. Ada namanya ulumul hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu', mutawatir, tawatir lafzi, mutawatir nawawi, gharib, aziz, masyhur, munqati', mu'allaq, mu'dhal. Itu tak ada zaman Nabi. Ulama menyusunnya. Nah, dalam bidang ulumul hadis ada, dalam bidang qiraat ada, dalam bidang tafsir ada dalam bidang aqidah. Siapa yang paling sistematis menyusun? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu kenapa ada salah satu ustadz terkenal di Indonesia menyebut kaum Asy'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang menyebut Asy'ari keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kutil-kutil aja. Sawadul a'zam, sawad hitam, a'zam, menghitam saking banyaknya, dari mulai Maroko sampai Maroke, itu Asy'ari. Asy'ari, orang yang mengklaim, maka dia hanya kecil, kelompok kecil saja di dunia ini kalau dibandingkan dunia. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf? Iyalah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma alladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Mereka merumuskannya menjadi satu. Bahan mentah masakannya apa? Cabai, bawang, tomat, gula. Cabai, bawang, tomat, kunyit, lengkuas, itu bahan mentahnya. Lalu kemudian diolah menjadi asam podeh baung, diolah menjadi gulai masam, diolah menjadi gulai macam-macam. Bahannya itu dari salaf. Imam Syafi'i menyusun mazhab Syafi'i dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Menyusun ilmu akidah dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Menyusun ilmu qiraat dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Bahan mentahnya sama. Karena saya pernah dengar bahwa orang yang tidak bermanhaj salaf berarti akidahnya rusak dan tidak termasuk Ahlus Sunnah. Mereka salafus salih, mengikut salaf. Mana dalil bahwa Asy'ari mentakwil itu mengikut salaf? Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Semuanya hancur, yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Gimana memahami itu? Semuanya hancur, tinggal wajahnya aja. Maka apa kata Imam Al-Bukhari mentakwilkan ayat itu? Wa yabqa mulkuhu, wajah di situ ditakwilkannya menjadi mulku, kekuasaan. Jadi Imam Asy'ari mentakwil itu dari mana
mana dia ambil? Dari salaf. Imam Abdullah bin Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Malik mentakwil. Datang Imam Asy'ari menyusunnya secara sistematis. Takwil adalah manhaj salaf. Begitu juga dengan tafwid, juga manhaj salaf. Mereka berdiri di atas salafus saleh. Yang jadi masalah kan, kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang ahlus sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari Khawarij. Karena Khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Embrio Khawarij. Makanya Syekh Abu Karimah dari Al-Azhar menulis Khawarijul Ummah. Syekh Muhammad Ali Jum'ah, Dr. Muhammad Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menulis Khawarijul Ummah. Masih ada pemikiran Khawarij di zaman saat ini. Itu yang kita bahas dari tadi. Bagaimana cara menghadapi, bersikap dengan orang yang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Teruslah mengaji, kaji, baca buku-buku tentang bid'ah, baca tentang bagaimana dhawabit, karakteristik bid'ah. Terus mengkaji 37 masalah populer. Saya kaji masalah bid'ah. Kawan kita di Bogor WA ke saya, kami sudah khatam 37, alhamdulillah. Sepekan kami kaji satu masalah, 37 pekan khatam buku itu. Bayangkan. Mohon maaf Ustaz Somad, kami tidak bisa datang ke Az-Zikra waktu Ustaz di tempat Ustaz Arifin Ilham. Kenapa? Karena kami sedang menghatamkan 37 masalah populer. Dia sudah khatam, saya belum mulai lagi. Mereka sudah khatam, mereka kaji. Kemarin ada dari Malaysia, salah satu pesantren pondok mengirimkan dengan murid-muridnya, kami sedang membaca 37, tolong Ustaz berikan kami ijazah. Saya langsung ajaztukum bihadzal kitab, aku ijazahkan kitab ini untuk kalian pelajari melalui WhatsApp. Terus mengaji. Alhamdulillah, kemuliaan besar malam ini kita bersama satu majlis dengan Al-Mukarram. Baik. Soalan yang diajukan kepada saya ada banyak, dalam 10, tapi maksudnya sama saja. Jadi dalam 10 ini jadi 2 soalan saja saya jawab, sebab yang lain semua sama. Iaitu apakah pandangan Ustaz tentang jihad di negara-negara umat Islam seperti di Rohingya, di Patani, di Palestin, di Syria dan sebagainya. Apakah hukum umat Islam itu berjihad? Dan yang kedua, apakah hukumnya orang yang membaca surah Yasin pada masa berlaku kematian? Okey, 2 soalan saja. Nampak banyak tapi sama. Ada lagi 2, tambah lagi. Saya pakai cermin mata ni bukan tak nampak, stylo. Amalan yang bisa dilakukan untuk ayah yang telah meninggal, mengalir pahalanya untuk beliau, apakah sebaiknya kita lakukan? Saya mau tanya ini, macam mana kita mau ikhlas dan tawaduk biar kita dapat husnul khatimah? Alhamdulillah. Baik. Di mana saja kita berada, kita tidak lari daripada 2 keadaan. Sama ada kita berlaku baik kepada orang atau kita berlaku buruk kepada orang lain. Begitu jugalah dengan sebuah negara, sama ada negara itu dizalimi atau dia yang menzalimi. Allah mengajar kita, apabila ada orang yang susah, kita kena tolong. Kalau dekat dengan kita, fardu ain. Kalau jauh, jadi fardu kifayah. Kita berjalan seorang, kalau ada orang minta tolong, kita mampu menolong, wajib menolong. Walaupun kita dalam solat,
seorang ulama Mesir, kalau tak silap namanya Dr. Syarbasi, dia tulis dalam buku Yas'alunaka Fiddin, saya lupa juzuk dia, tuan-tuan cari sendiri. Dia kata kalau kita sedang solat, lepas tu ada orang minta tolong, dia jatuh di dalam air, kita boleh berhenti solat, putuskan solat, tidak haram. Sedangkan solat itu haram kita hentikan bila kita sudah masuk ke dalam solat. Kita hanya jadi halal balik selepas Assalamualaikum. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Bila kita takbir, kita ahram, kita haramkan dia. Jadi keluar daripada semayang haram. Walaupun haram, ada masanya boleh. Kalau minum air haram, tu imam Allahu Akbar, minum air dulu, haram. Tapi kalau Allah, minum air dulu, makruh saja kata ulama. Orang yang lemas, kita sedang semayang, Maliki Yaumiddin, tolong kita orang lemas, tak ada orang, kita berhenti semayang, tak payah katalah sahaja aku berhenti, tak payah, terus lari, terus lari, tolong dia. Nampak? Itu seorang individu. Apatah lagi jikalau ada negara umat Islam macam Rohingya sekarang, mereka pun asal daripada Bangladesh, sudah lama berhijrah ke selatan Burma, Myanmar, tapi dizalimi, dibunuh, dibakar, disembelih dan sebagainya. Yang dekat-dekat itu fardu ain, memberi pertolongan, berjihad. Yang jauh-jauh itu fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal fardu ala kulli mukallaf fa iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil bakin. Asalnya semua orang wajib, tetapi bila sebahagian sudah melakukannya, maka gugur kewajipan itu. Jadi kita yang jauh, apa kita dapat? Kita beri sumbangan wang. Macam malam ini sumbangan untuk Rohingya. Dan kita jangan lupa berdoa, kerana berdoa tak kena wang. Berdoa, orang sakit pun boleh berdoa. Jadi jihad ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Kalau umat Islam di Palestin dibunuh dan sebagainya, dianiaya, wajib berjihad. Tak kira di negara mana pun, hidup itu wajib berjihad bila kita ditindas. Dan jihad itu mengikut konteks negara masing-masing. Kadang-kadang keadaan duduk dalam negara kafir, kita tak boleh nak berjihad macam di Palestin dan sebagainya, mengikut konteks negara itu. Cita-cita untuk membebaskan Islam wajib ada pada semua hati umat Islam. Jadi bantulah umat Islam di mana saja, dan yang umat Islam itu sendiri teruskan jihad dengan berpandukan panduan daripada alim ulama di negara masing-masing. Bukan jihad semata-mata dengan nafsu, dengan amarah, tapi dengan panduan. Yang memandu kita kalau sakit, doktor. Yang memandu kita kalau bawa nak pergi berjalan, yang travel. Kalau yang memandu kita ke akhirat, perkara-perkara Islam adalah alim ulama'nya. Soalan seterusnya iaitulah membaca Yasin pada ketika orang mati. Baca Quran ini tidak mestinya baca kepada orang hidup atau kepada orang mati. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Awak baca seorang-seorang pun turun rahmat, pasti turun rahmat. Baca surat Khabar tak turun rahmat. Orang baca Quran, satu huruf satu pahala, ganda pula 10. Ganda 10. Bi amsali asyariah, 10 kali campur satu, kata ulama 11 satu huruf. Alif lam mim 30. Kalau malas baca jugalah nun. Sadaqallahul azim. Kalau sibuk tapi kalau kita baca 50 ayat, man qara'al qur'ana fi yaumin wa lailah lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa baca sehari semalam 50 ayat saja, tidak lagi ditulis kalangan orang-orang yang cuai, yang lalai. Baca Quran seorang diri turun rahmat, baca berdua turun rahmat, 2 dapat. Baca di bawah rumah turun rahmat bawah rumah, baca di tepi laut turun rahmat di tepi laut, baca Quran di kubur turun rahmat di kubur. Kita harapkan rahmat itu ditumpang oleh apa yang ada di tempat kita membaca Quran. Almarhum Syekh Ali Jadul Haq
disebut dalam kitab dia Fatwa Syar'iyah. Tuan-tuan boleh rojok sendiri, dia mantan Syekhul Azhar yang lepas. Saya selalu baca buku-buku beliau. Buku-buku yang Ustaz Abdul Samad sebut, buku Syekh Atiyah Saqar, buku-buku apa benda ni Syekh Ali Sabuni, saya suka. Allah Rabbi. Dulu saya mula-mula belajar, saya mengaji mula-mula kitab tafsir Jalalain dan kitab Safwah Tafsir Ali Sabuni, kemudian Rawa'iul Bayan. Allah pertemukan kami dengan pengarang di atas satu pentas 4 tahun yang lepas. Lepas tu saya baca buku 37 masalah popular, Allah letak pula malam ni dengan Ustaz Abdul Samad. Ini semua kerja Allah Rabbil Alamin, dia yang aturkan pergerakan kita pada alam ini. Allah Rabbi. Jadi bacalah Quran di mana-mana, di situ turun rahmat. Tidak ada tidak turun rahmat, pasti turun rahmat. Kerana itulah kita baca di dalam rumah kita turun rahmat, kita baca di kubur turun rahmat. Kata Syekh Ali Jadul Haq, kalau kita baca di rumah, turunlah rahmat itu di rumah. Dan bila kita baca di kubur, turun di kubur. Tapi kalau kita baca di mana sekalipun, harus hukumnya datanglah rahmat itu, kebaikan itu di tempat kita baca. Kalau kita nak hadiahkan pahalanya, kata Syekh Ali Jadul Haq, dia kata yasilu sawabuha ilal mayyit sawa'un kana qariban aw ba'idan minal qabri. Kalau kita hadiahkan kepada si mati, sampai pahala tadi kepada si mati, sama ada kita dekat atau jauh, baca di rumah atau baca di kubur atau baca di depan mayat, sampai. Tapi sampai bukan dengan izin apa benda Syekh Ali Jadul Haq, ditambah di belakang biiznillah, dengan izin Allah. Kalau ya Allah izin, boleh memberi manfaat. Kalau Allah tak izin, tidak memberi manfaat. Orang hidup kita baca Quran tak beri manfaat, ada tak? Ada. Khatam Quran pun dia kata tak boleh pakai. Tapi kalau Allah nak memberi, orang mati pun dia boleh dapat manfaat. Dia kata kenapa baca di surah mati? Betul kita baca Quran, betul. Yang tak betul kita ajar orang mati baca Quran. Itu baru tak betul. Orang mati ikut saya ya. Dalib datab orang mati senyap. Ba di atas ba. Orang mati kata sudah mati loh. Kita bukan ajar dia baca Quran, kita yang baca Quran. Jadi bila kita yang baca, boleh saja. Kita harapkan rahmat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebut, barang siapa membaca Yasin dengan niat yang baik, maka insya-Allah akan diluluskan niat itu. Setelah dia membaca, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Ini Imam Qurtubi, dia pengarang kitab tafsir yang sangat hebat. Bukan Haji Qurtubi tukang becak. Soalan seterusnya, macam mana kita nak tawaduk dan ikhlas dalam hidup kita? Tawaduk ini merendah diri. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, Allah angkat dia. Sebab itulah jangan rasa rugi nak rendah diri. Nampak? Jangan sombong, jangan takabur. Orang yang rendah diri sudah mati pun namanya masih disebut. Itu tanda orang rendah diri. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 204 Hijrah. Sudah 1200 tahun meninggalkan kita, betul? Tapi masih lagi disebut orang siang dan malam. Kita belum lagi wafat, sudah tidak disebut orang, apa lagi kalau meninggal. Nampak? Itu kerana apa? Jangan sombong. Cara nak merendah dirinya, kena ingat kelebihan orang yang merendah diri, Allah sayang. Jadi merendah dirilah, tak ada akan jadi rugi apa-apa. Kalau kita ada 4 pangkat sini, ada paku jenderal 4 bintang, kita rendah diri dengan orang, tidak tercabut satu pun bintang. Nampak? Dia lebihnya bagus. Jangan sekali-kali sombong. Kalau sombong masuk neraka. Walau kita kiai, walaupun kita alim besar,
ada sombong sikit saja, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga. Jadi terus rendah diri. Ikhlas sangat penting. Imam Ghazali gariskan 4 perkara untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Ikhlas ini janganlah kerana lain. Ajar bila syaitan masuk dalam hati kita, itu orang ramai baca lebih sikit, banyak sikit ayat Quran, panjang sikit, itu orang ramai, itu syaitan. Hati-hati. Pak imam biasanya masjidnya tak ramai, ada 5 orang jemaah, jadi sudah 8 tahun baca kuliah kulhu. Tiba-tiba ada rombongan 14 buah bas dengan 600 orang mau semayang, tumpang semayang solat maghrib. Syaitan pun pergi kat Pak Imam, takkan baca kuliah, belakang ramai, Al-Baqarah 1 kali. Nampak? Imam paling belakang, insyaAllah. Dapat dipengaruhi oleh syaitan kerana nak menunjukkan suara. Hati-hati. Duduk menyandar dekat tiang ni, lepas solat asar orang sudah balik, relax lah, susahnya hidup, wang tak cukup, cakap sorang-sorang. Lepas tu bunyi ramai masuk dalam masjid, mau tumpang solat asar. Syaitan datang, mas, orang ramai dari belakang, keluarkan tasbihmu, tasbih. Kita pun insyaAllah tan subhanallah, 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 subhanallah. Itu hati-hati, jangan. Perdaya syaitan sangat hebat. Syaitan bukan kelas PJ, lebih daripada PhD, dia pandai. Sebab tu kadang-kadang dengan kes yang kecil saja kita sudah terikhlas. Di masjid biasa, masjid kadang-kadang di kampung orang hantar makanan, ada yang berlaku tak? Orang hantar kuih, ada martabak sini, martabak. Bila orang masuk semayang isyak, orang tengok, oh ada martabak, best, atau martabak. Tapi semayang dulu 40 orang semayang sama imam dengan Bilal. 40 orang semayang. Biasanya yang semayang ba'diyah isyak ada 20 orang, separuh balik, 20 semayang ba'diyah isyak. Tapi hari itu istimewa, ada martabak. Nampak? 20 orang ini tak semayang ba'diyah kerana mau makan martabak. Tinggal 3 orang, imam, Bilal dan panitia masjid seorang. Nampak? Tok siap. Yang lain sudah pergi makan, tinggalkan 2 rakaat ba'diyah isyak, rugi. Nampak? Makan punya pasal. Yang 3 ni alhamdulillah terselamat. Semayanglah ba'diyah isyak 3 orang ini, atau 2 orang dengan Bilal. Tengah-tengah makan, rakaat yang pertama orang ramai duduk makan, makanlah. Bilal dan imam dah tak mau. Bilal kata, nanti dulu, aku nanti masih solat lagi ni. Habis dengan Bilal, rosak semayangnya. Tinggal imam, alhamdulillah terselamat. Imam masuk tahiyat akhir, orang belakang kata, habiskan. Imam jawab dalam hati, tunggu aku dulu. Habis satu masjid 40 orang, martabak sapu habis. Nampak tak? Ini bahaya. Jadi ikhlaskan diri. Dan bila yang lepas-lepas kita tidak ikhlas, kita sombong dan sebagainya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau balas kejahatan kami di masa lalu. Kami dulu bodoh, kami dulu cuai dan tidak mengetahui. Soalan yang terakhir, macam mana kita nak baca, kita nak amalkan untuk ayah kita yang telah meninggal dunia? Adakah sampai pahalanya? Insya-Allah. Ulama-ulama sudah menggariskan, panjang lebar lah. Sebab itulah saya banyak membaca pandangan-pandangan ulama-ulama tentang amalan-amalan orang hidup ini sampai atau tidak kepada orang mati. Pandangan-pandangan ulama yang muktabar semuanya sampai dengan izin Allah. Datang ustaz-ustaz Facebook ni lah 2-3 orang yang mengatakan tak sampai. Ini yang pening ini. Ulama-ulama besar kata sampai. Macam Ustaz Abdul Samad kata tadi, baca kunut. Ni orang tanya Syekh Ali Jadul Haq, dia jawab, siapa yang baca kunut sah semayangnya, dapat fadilat doa kunut. Siapa yang tak baca kunut sah juga semayangnya kerana doa kunut. Itu bukan rukun semayang. Ini orang besar, ini alim besar.
yang banyak ilmu, Imamul Muazzam, dia menjadi rujukan ulama dunia, masih dia menjadi Syekhul Azhar dulu. Jawapannya ringkas, siapa yang baca kunut subuh solatnya sah, dapat pahala baca doa. Siapa yang tak baca kunut subuh solatnya sah, kerana kunut subuh bukan rukun sembahyang. Selesai, datanglah ustaz yang Facebook punya tak ada ilmu, ilmunya dalam Google saja. Siapa baca kunut masuk neraka. Nampak? Baca kunut masuk neraka, Masya Allah. Jadi kita jangan jadi bodoh. Jadilah orang yang cerdik. Jadi amalkanlah apa saja, ikhlas, kita doa kepada Allah, Allah bantulah insya-Allah. Kalau orang yang mati, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, siapa yang telah mati tidak lagi boleh beramal. Itu betul. Ada satu golongan diambil ayat ini, dia katakan tak guna lagi kita ziarah kubur, tak guna lagi kita berdoa untuk orang mati, tak guna lagi kita berzikir dan hadiahkan kepada orang mati, tak guna lagi kita sedekah derma untuk niat orang mati. Kerana apa? Kerana orang yang telah mati, kata Allah, tidak lagi dapat beramal. Betul, pasal dia sudah mati. Tapi kalau kita yang amalkan boleh. Itu dalam tafsir Muktabar, buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Qurtubi, tafsir Syekh Wahbah Duhaili dan seumpamanya. Orang mati boleh beramal? Tak boleh. Orang hidup boleh beramal tak? Boleh. Sebab tu orang yang memandikan orang mati, orang hidup. Nampak? Sebab bila dia mati, dia tidak boleh lagi mandi. Datang orang masjid, mananya jenazahnya mana? Kata tu orang itu sedang mandi. Lari habis. Meninggal pula orang yang ziarah. Faham? Jadi orang yang mati tidak boleh mandi. Orang yang mandikan dia boleh atau tidak? Boleh. Orang yang mati tidak boleh solat, tapi orang solatkan jenazah dia boleh atau tidak? Boleh. Jadi ingatlah, siapa yang nak hadiahkan kepada si mati, nak amalkan sedekah dan sebagainya, silakan. Seluruh ulama besar dunia mengatakan boleh dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azhar Idrus. Takbir! Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut? Saya enggak dengar. Kita lanjut? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya berdiri. Laporan dari teman-teman panitia, uang dana yang terkumpul untuk sementara hari ini yang akan kita distribusikan untuk saudara-saudara Rohingya, alhamdulillah telah terkumpul 19 juta. Allahu Akbar. InsyaAllah kotak masih beredar. Silahkan bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan sebagian atau lebih besar harta kita untuk saudara Rohingya, kami panitia akan mendistribusikannya. Kalaupun nanti setelah acara ingin transfer atau seperti apa, silakan hubungi panitia. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah selanjutnya adalah kita lanjut sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Satu kali sesi lagi, yang kemudian kita lanjut dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Azhar Idrus. Doa penutup, doa majlis. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai acara nanti kami mohon izin sekali lagi, mohon izin kita tidak ada sesi foto-foto karena dua ustadz kita memang benar-benar sedang dalam keadaan yang butuh istirahat. Maka dari itu kami mohon sekali lagi panitia, jangan nanti kita berebut untuk pengambilan gambar. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan dengarkan sesi tanya jawab oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Azhar Idrus selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Tak ada lagi. Semoga Ustadz Somad dan Ustadz Azhar Idrus, kita berdua lah maknanya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara Ahlus Sunnah, saya teringat Salafi dan Salaf. Dulunya saya berfikir Salafi bukan aswaja, sampai masih ragu. Sebenarnya kelompok yang menyebut Salafi mereka adalah aswaja atau masuk takfiri. Tengok dulu, sahabat saya, murid langsung dari Syekh Ibn Utsaimin, Ustaz Abdullah Hadrami, Salafi. Baca sendiri bagaimana pendapat beliau, baca sendiri.
Makanya di kalangan salafi sendiri tidak senang dengan takfiri, maka untuk membezakan dia dengan salafi dan takfiri, dia buat nama baru, talafi. Talaf artinya binasa. Bagaimana hukum orang yang mereka menikah tapi sebelumnya mereka pacaran dan selalu berzina hampir bertahun-tahun? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat macam tak pernah berdosa. Kita husnuzan, mudah-mudahan dia bertaubat nasuha. Tapi kalau sampai dia berzina, hamil lalu menikah, maka anak yang lahir tak boleh dinisbatkan kepada si bapak. Kalau anak itu lelaki, sesudah itu lahir adik dia perempuan, maka si abang lelaki tak boleh menjadi wali bagi adiknya, kerana dia bukan saudara seayah tapi saudara seibu. Kalau ayah itu mati, si anak tak dapat harta warisan kerana dia tak ada hubungan nasab. Kalau anak itu ternyata lahir perempuan, nanti bila dia mau menikah, maka walinya adalah wali hakim. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha, karena dia sudah ada sebelum akad. Al-waladu lil firash, hadis riwayat Muslim. Seorang anak baru dinisbatkan ke bapak kalau dia ada sesudah akad, sedangkan bila dia ada sebelum akad, maka tidak dia diperakui, tak diakui menurut hukum syar'i. Banyak saudara muslim Rohingya jadi korban pembantaian. Apakah mereka syahid? Seorang ibu menengok jenazah anaknya, lalu dia katakan, ya syahid, wahai engkau syahid. Belum tentu. Innamal a'malu binniyat. Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar tapi dapat pahala jihad. Apa dia buat? Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menolong orang berjihad, maka dia dapat pahala jihad. Kita malam ini insyaallah mendapat pahala jihad. Jihad menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jihad yang kedua, karena kita menjahaza ghazian, duit yang akan dapat ni kita kirimkan mempersiapkan untuk jihad, dapat pahala jihad. Sedangkan saudara kita yang di sana meninggal dunia, dipotong, disembelih, dibunuh, dibakar, kita doakan mereka semuanya mendapat syahid insyaallah. Syahid bermakna masyhud, dia dipersaksikan oleh malaikat. Syahid bermakna syahid, memandang, karena sebelum meninggal dia sudah memandang tempatnya di dalam surga. Dia selamat daripada su'ul khatimah, dia selamat daripada sakratul maut, dia selamat daripada hisab, dan dia masuk ke dalam surga sebelum makhluk yang lain masuk ke dalam paruh perut burung yang berwarna hijau terbang ke sana kemari. Begitu disebutkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Begitu juga disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Apakah anak soleh-solehah jika hari kiamat nanti bisa menarik kedua orang tua dari neraka? Bukan cuma anak, kawan pun. Ustadz Azhar Idrus, bila Ustadz masuk surga tak nampak saya, tolong tarik saya. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, sudah kita kaji di Masjid Darul Iman dalam pembahasan Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata orang beriman? Sahabat saya yang dulu sama-sama mengaji mana? Rupanya kawan tadi tidak direct, dia transit. Maka cari man kana fi qalbihi, sesiapa sahaja yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Makanya kita perlu berkawan dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan dia masuk surga, dia boleh selamatkan kita, syafaat orang beriman. Bagaimana dengan menyebut Allah tak punya mata, tak punya tangan, tak punya telinga? Apakah penyebutan tak punya itu merendahkan Allah? Justru memuliakan Allah. Kenapa? Karena dengan telinga, mata, berarti dia rendah, karena dia memakai alat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dengan mengatakan mata, berarti dia menggunakan alat, dan alat itu rendah karena sama dengan manusia. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun. Wa huwas sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata tak punya
bukan berarti merendahkan. Ustaz Somad tak punya cacat, merendahkankah? Justru menaikkan, karena tak punya sesuatu yang merendahkan. Saya mau menanyakan bagaimana cara supaya suami mau sholat berjamaah ke masjid. Bagaimana suami bisa berhenti merokok? Nanti kita tanya Ustadz Azhar Idrus, mungkin dia ada obat dari Malaysia. Doa untuk jodoh yang baik. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Jangan kau biarkan aku sendirian, karena kau sebaik-baik pemberi waris ya Allah. Baca banyak-banyak. Jamin datang Pak Ustaz, tunggu aja lah. Doakan saya segera punya anak Pak Ustaz, untuk yang memohon nih dan yang lain yang tak memohon tapi dia ada, mudah-mudahan dia punya anak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon doakan anak saya bernama Intan agar penyakitnya diangkat. Nanti kita mohon doa dari saudara kita yang datang musafir jauh dengan niat yang baik tulus, doanya kita aminkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Al-Mukarram Ustazuna Ustaz Azhar Idrus. Falyatafaddal mashkur. Doa. Baik, kita sudah sampai ke penghujung. Saya mengucapkan terima kasih lah, jutaan terima kasih kepada semua yang bersusah payah untuk hadir pada malam ini, yang memberi sumbangan kepada saudara kita di Rohingya. Allah sajalah yang mampu membalas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kerana yang kita pakai ini akan jadi buruk, yang kita makan akan jadi najis, yang kita bina akan jadi runtuh. Tapi ma sadaqtum faqad abqaitum, apa yang kamu sedekah, apa yang kamu derma, kamu beri sumbangan, itu akan kekal sampai kepada kamu di hari kamu bertemu dengan Allah nanti. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sangat saya kasihi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang mengizinkan saya berada di sebelah kanan beliau, sehingga saya rasa macam kaku untuk berkata-kata. Terima kasih pada pihak pengurusi, semua panitia masjid, khususnya rakyat Riau. Macam yang saya khabar tadi, yang saya bagi tahu tadi, Riau itu religion Islam, unity, maknanya agama Islam ialah membawa persatuan. Jadikanlah Riau ini sebagai sumber ataupun dasar bersatunya kita, seluruh umat Islam Nusantara, kalau tidak pun dunia. Jadilah di Nusantara Riau sebagai sumbernya. Saya tertarik lihat orang yang begini ramai, anak muda daripada 3 tahun yang berdokong sampai yang tinggal 3 hari lagi mau meninggal dunia pun datang untuk memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Ini bukan berkat saya, inilah berkat ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan yang melahirkan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak yang boleh memenuhkan rumah Allah pada zaman kita sekarang, yang dahulu kita tak dapat lihat begini. Tolong jaga bagi pihak saya Ustaz Abdul Somad, jaga dia betul-betul. Tapi nanti saya nak pinjam dia pergi Malaysia, boleh? Mana tahu boleh kahwin seorang lagi di sana dah. Jadi berulang-ulang. Macam doa tadi kan, doa itu hati-hati. Kadang-kadang ada seorang dia tanya, Ustaz, itu suami saya dia kahwin seorang lagi, tapi dia kata sebab dia yang berdoa, dia yang aminkan doa, isteri. Saya kata apa doanya? Dia pun bagi tulis doanya. Suami saya selalu baca doa ini, Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan, ya Allah kurniakan aku seorang lagi isteri yang cantik yang kedua. Yang isteri ni tak reti Arab. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Lalu kahwin, bila kahwin sekarang perang, itulah. Jadi hati-hati, hati-hati. Ustaz Abdul Somad ada doa macam tu? Belum lagi. Nanti saya apa ni saya sanakkan dan sanakkan.
Jadi terima kasih, mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada kali yang lain. Kita bersama pada malam ini, seterusnya kita akan bersama sampai ke dalam syurga Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la minal asyal mardudin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa a'izal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimin mujahidin fil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Samad LCMA dan juga kepada Ustaz Azhar Idrus atas kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus Masjid Raya An-Nur beserta jamaah sekalian.